Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Dita Siombing dengan NIM 12S19055. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk tugas 3.2. Di sini analisis studi case yaitu time-nya 14 minggu, tenaga kerjanya 5 programmer, 3 analis, 2 tester, awal mulai 30 Agustus 2021. Berikut tugas dari tugas saya. Yang pertama ialah tahapannya define project goals. Subtahapnya survei produk. Deskripsinya pada tahap ini dilakukannya wawancara dengan stakeholder di mana ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan khusus yang dibutuhkan aplikasi, apakah kebutuhan tersebut tepat atau tidak, dan apakah proyek yang akan dikembangkan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dari sana akan dilakukan analisa tujuan dan sasaran pelanggan terhadap bisnis yang akan dijalankan. Yang diwawancara ialah Civitas ITDEL. Pada define project goal yang kedua ialah analisa waktu pengerjaan, requirement, dan budget. Pada tahap ini dilakukan perbincangan dengan stakeholder untuk mencari tahu berapa lama waktu pengerjaan proyek, mengidentifikasi kebutuhan yang tepat, menentukan budget yang akan digunakan selama proses pembuatan proyek, dan menentukan kebutuhan yang harus dimiliki aplikasi. PIC dari survei produk ialah Rita Siombing, durasi 30-3 September 2021, kosnya ialah 200.000. PIC dari analisa waktu pengerjaan requirement dan budget ialah Rita Siombing, durasi 3 September sampai 10 September, kos 200.000. Yang selanjutnya ialah plan project. Subtahap pada plan project ialah pre-design survei awal. Pada tahap ini dilakukan survei data-data untuk keperluan proyek. PIC Duta Siombing 11 September sampai 15 September, di mana kosnya 200.000. Plan project selanjutnya ialah desain, gambar untuk sponsor dan spesifikasi. Pada tahap ini dilakukan penentuan gambaran proyek yang akan diusulkan ke sponsor sama seperti spesifikasi yang sudah ditetapkan untuk proyek. PIC Duita durasi 16 September sampai 25 September, kos 200.000. Yang selanjutnya ialah membentuk tim menentukan jadwal rencana kerja. Pada tahap ini beberapa tim terbagi sesuai dengan keahlian setiap anggota dan ketua. Dalam tiap-tiap tim akan menyusun jadwal kerja untuk proyek dan saling memberi kabar kepada yang lain kapan jadwalnya agar proyek dapat berjalan sesuai estimasi waktu. PIC Haryati durasi 29 September sampai 3 Oktober, kos 200. Yang selanjutnya ialah desain konstruksi. Pada tahap ini desain telah ada dan tujuan sudah jelas. Ini sangat berguna untuk anggota tim dan pembagian tugas. PIC Haryati durasi 4 Oktober sampai 20 Oktober, kos 1,5 juta. Execute project, persiapan pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan persiapan terhadap proyek seperti data, requirement yang akan digunakan. PIC-nya Ignatia, durasi 21 Oktober sampai 25 Oktober. Yang selanjutnya ialah melakukan implementasi. Pada tahap ini mengerjakan pengimplementasian atas desain dan spesifikasi proyek. Dalam tahap ini juga dilakukan monitoring agar implementasinya sesuai dari rancangan proyek awal. PIC Haryati, durasi 26 Oktober sampai 20 Desember. Kos 40 juta. Selanjutnya testing, dilakukan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan. Dilakukan juga ini karena agar terbebas dari kesalahan. PIC-nya Haryati, durasi 21 Desember sampai 27 Desember, kos 2 juta. Yang selanjutnya ialah close project serah terima. Pada tahap ini penyelesaian dan penyerahan proyek di sini adalah berjalan sejalan dan akan dilaksanakan penyerahan proyek kepada stakeholder yang mana akan menjadi pemilik hasil dari proyek, contohnya pembuatan aplikasi. PIC Duta Siombing, durasi 28 Desember sampai 29 Desember, di mana di sini kosnya ialah 100.000. Penutupan pada tahap ini ketika dilakukan pemberian kontrak, maka dokumennya akan ditandatangani, yaitu melambangkan selesainya proyek tersebut. PIC Duta Siombing, durasi 1 Desember 2021, kos 100.000. Yang selanjutnya ialah evaluation project. Evaluation. Pada tahap ini akan dibahas beberapa konsisten pengerjaan proyek dari awal sampai akhir. Proyek dapat dikatakan juga apakah tujuan dan sasarannya tercapai dengan baik dan sesuai keinginan. PIC Haryati, durasi 20 Oktober sampai 24 Oktober 2020, kos 1,5 juta.
Tools yang saya gunakan adalah Gantt Project. Bisa kita lihat di sini pengimplementasian dari pekerjaan saya tadi. Dan ini hasilnya. Bisa kita lihat. Yang selanjutnya ialah kenapa saya kelebihan dan kekurangan dari Gantt Project tersebut ialah yang pertama kelebihannya sederhana, mudah dibuat dan dipahami. Yang kedua penjadwalannya sederhana. Yang ketiga, penjadwalannya operasi dapat berulang. Yang keempat, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat pelaporan. Yang selanjutnya ialah bila digunakan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. Untuk kelemahannya tersendiri, tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain. Yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan atau pembaruan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan blok baru. Yang selanjutnya, kelemahannya ialah Gantt chart tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagaimana suatu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya terlambat atau dipercepat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, Bu.